Bapak Syafril belum rawuh, untuk itu mari kita awali dulu dengan TikTok. Biar lebih meriah, setuju nggak? Setuju. Harus setuju ya, mau nggak mau harus setuju. Biar tambah semangat. Ayo semuanya berdiri dulu biar kita makin semangat. Terus kalau udah semangat nanti ilmunya langsung terserap. Bisa maju ke depan, ayo monggo. Sini nanti enggak ke... Yuk siap-siap ya. Ngadep itu MMT ya. Oke, siap ya. Yuk semangat semuanya. Koyo mangan lawuh sate senajan saanane sing penting moro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu terus napuro Gede kene piye? Gede kene piye? koyo mangan lawuh sate senajan saanane sing penting moro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu terus ngapuro kowe kata-kata maju sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu wes ngapuro kowe tambah
up with it, girl. Rock with it. Karena mungkin Bapak Syafril selesai. Terima kasih. Langsung saja kita mulai untuk self make up beauty class hari ini dengan narasumber Mbak Erlina dan model dari Mbak Siti Rohana. Kami, oh iya, maaf, MC-nya kurang ini. Baru semalam, dikasih mandatnya baru semalam. Mbak Rohana selaku model, beliau selain sebagai seorang selebgram top di Semarang, juga jadi caleg Provinsi Jateng 1. Jadi jangan lupa untuk nantinya coblos Mbak Rohana DPRD Provinsi Jateng 1 dengan nomor urut 2 ya. Lalu untuk narasumber Mbak Erlina profesi sebagai MUA juga caleg DPRD Kota Semarang. Jangan lupa juga coblos Mbak Erlina DPRD Kota Semarang nomor urut 2 ya. Untuk itu mari kita sambut dengan meriah Mbak Erlina dan Mbak Siti Rohana untuk maju ke depan. Kita kasih door prize kosmetik dari La Tulip ya. Jadi acara kita juga ini disupport oleh kosmetik La Tulip. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang produknya udah habis atau sebagainya bisa beli di belakang ya. Ada diskon sepertinya. Monggo mungkin dari La Tulip Mbak Yayu bisa mendampingi saya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat teman-teman semua yang mengikuti acara beauty class pada pagi hari ini. Tentunya dengan Ibu Erlina, Ibu Elinarti ya. Dimana nanti beliau akan memberikan tutorial step by step ya. Bagaimana cara untuk bermake up yang tepat dan benar. Nanti teman-teman bisa bertanya-tanya secara langsung. Apa yang selama ini kendala dalam bermake up ya, karena ini merupakan momen terbaik buat teman-teman semua ya, bunda-bunda cantik, kakak-kakak cantik yang akan belajar untuk bermake up pada pagi hari ini. Oke, bisa diperhatikan dulu ya, di sini diberikan untuk pembersihan wajah ya, itu tetap kita perhatikan sebelum kita melakukan bermake up ya. Bunda-bunda semua sudah pernah menggunakan produk La Tulip? Alhamdulillah. Apa aja Bun? Lipstick. Hasilnya gimana? Luar biasa, alhamdulillah ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan make up, alangkah baiknya memang kita harus perhatikan dulu untuk skin preparation terlebih dahulu. Skin preparationnya itu apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu skin preparationnya apa aja? Pembersih, terus toner, terus apa lagi? Serum, moisturizer, terus apa lagi? Apa lagi? Jadi saya ulangi ya, untuk skin preparation supaya hasil make upnya bagus, supaya hasil awet dari pagi sampai sore ya, itu pertama kita lakukan pembersihan terlebih dahulu, baru kita base make up atau primer, serum ya, atau juga kalau mau ditambahin lagi misalkan kita perawatan nih ya, boleh pakai krim pagi,
dilanjut dengan krim dry. Jadi seperti itu. Jadi memang langkah-langkah untuk melakukan skin preparation terlebih dahulu seperti itu. Jadi harus kita perhatikan. Oke, di sini dibersihkan terlebih dahulu untuk model supaya nanti apa? Supaya nanti hasil dari make up kita juga akan lebih bagus ya. Oke, ya. Jadi untuk pembersihan itu biasanya kita lakukan sehari berapa kali? 3 pagi, sore, dan malam ya. Oke, itu sangat penting sekali apalagi kalau kulitnya berminyak, kulitnya berjerawat. Memang harus kita butuh ekstra untuk pembersihan. Apalagi ini bisa mencegah supaya tidak timbul jerawat lagi. Jadi seperti itu ya. Ini yang kita gunakan selanjutnya menggunakan primer. Nah, bisa diperhatikan untuk menggunakan primer atau base makeup bisa diperhatikan di beberapa bagian tertentu. Di sini Ibu Erlina memberikan di bagian bawah kantung mata, daerah smile line atau garis senyum. Oke. Nah, ini karena kenapa ini Ibu? Bisa disampaikan ke teman-teman semua? Fungsinya buat apa? Kalau tadi ini apa Mbak produknya? Ya primer. Itu bisa untuk mengurangi garis senyum, mengurangi ya, tapi kalau menghilangkan tetap tidak bisa ya. Terus pecah-pecah crack itu juga dia bagus ya dari tulip. Terus kalau sudah pakai itu didiamin dulu, jangan langsung dikasih yang lainnya, jadi biar meresap dulu. Oke ya, tadi jadi fungsinya primer itu bisa untuk supaya mencegah supaya tidak timbul crack ataupun cracky ya, biasanya di bagian garis senyum atau smile line. Kalau misalkan bunda-bunda ataupun kakak-kakak yang sering menggunakan foundationnya yang terlalu tebal ya, biasanya apa yang terjadi? 1 jam, 2 jam atau 3 jam biasanya timbul daerah garis-garis halus di bagian garis senyum bawah mata. Betul nggak? Ya, betul ya. Jadi selanjutnya kita gunakan moisturizer ataupun pelembab supaya apa? Supaya kulit kita tidak mengalami dehidrasi atau kekeringan pada kulit wajah kita. Pastinya kita tidak ingin kulitnya terasa kering, terasa kaku. Biasanya kalau kita habis skincare, habis perawatan, kalau kita mulai bermake up tanpa harus menggunakan pelembab, apa yang terjadi? Kulitnya terasa kaku, jadi kurang kenyal ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi untuk pemakaian tadi yang sudah disampaikan, jadi pertama saya ulangi dulu, pembersihan dulu, skin preparationnya, pembersihan sampai maksimal. Habis itu kita kasih primer. Kalau sudah meresap ya, kita tunggu beberapa detik, baru kita lanjut ke
moisturizer. Oke, di sini kita keringkan terlebih dahulu dengan menggunakan kipas angin atau kita tunggu beberapa detik. Baru kita kasih apa ini? Setting spray. Kebanyakan sudah ada banyak yang ini ya. Sudah banyak yang pinter-pinter makeup ini, sudah tahu step by stepnya. Betul nggak nih? Oke. Nah ini tadi dikasih setting spray atau face mist. Ada yang sudah punya? Belum. Jadi nanti beli aja ya, nanti ada promo. Diskon 20%. Oke, setting spray ini fungsinya buat untuk sebelum kita bermakeup dan sesudah kita makeup. Supaya apa? Kalau sebelum itu biasanya hasilnya nanti makeupnya akan kelihatan lebih matte, kelihatan lebih awet. Kalau misalkan setelah kita makeup kita kasih setting spray, dia fungsinya untuk mengawetkan makeup kita supaya lebih glowing dan juga mengunci makeup kita supaya lebih tahan lama. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya step by stepnya dari awal sampai untuk penggunaan setting spray? Oke, untuk selanjutnya bisa diperhatikan. Oke, jadi foundationnya kita mix ya. Jadi menggunakan produk dari salah satunya dari LT Pro. Sudah pernah mendengar produk LT Pro? Selain Latulip ya. Jadi Latulip dan LT Pro itu satu produk yang sama, dihasilkan dari PT Rembaka ya, di mana perbedaan dari Latulip dan LT Pro itu cenderung ke profesional makeup, sedangkan Latulip itu untuk yang perawatan untuk sehari-hari ya. Nah, untuk pemilihan foundation ya, kadang bunda-bunda ataupun kakak-kakak bingung ya. Biasanya nih saya pernah menjumpai di berbagai counter ya, ada beberapa customer yang bertanya ataupun mencari foundation, Kak, Mbak, saya mau cari foundation nih, tapi pingin kulitnya saya tuh putih. Nah, itu bagaimana? Itu cara yang salah atau benar? Yang benar yang bagaimana? Oke, ya betul ya. Jadi memang diperhatikan kalau kita memilih foundation ataupun alas bedak harus disesuaikan dengan warna kulit kita. Karena kenapa? Ada yang tahu? Jadinya abu-abu ya. Ya, jadinya abu-abu. Jadi perlu diperhatikan kalau kita memilih alas bedak, misalkan kita warna kulitnya harus tahu dulu. Warna kulitnya apa yang pantas, yang cocok buat kulit kita. Misalkan kita mempunyai masalah kulit, maaf, bekas jerawat ya, flek atau bekas jerawat yang sampai berlubang-lubang. Kalau kita pakai foundation yang warnanya lebih terang, apa yang terjadi? Fleknya masih kelihatan, jerawatnya juga masih kelihatan. Jadi pilihlah foundation satu tingkat lebih gelap dari warna kulit kita. Jadi nanti pada saat bunda-bunda ataupun kakak-kakak yang ingin kelihatan makeupnya lebih bagus, carilah bedak yang lebih terang dari foundationnya tadi. Paham ya? Oke, bisa diperhatikan. Dan untuk pengolesan alas bedak bisa diperhatikan di sini. Bu Erlina memberikan step by step ya, tidak semuanya kita bagi terlebih dahulu. Jadi kita perbagian. Misalkan daerah dahi dulu, daerah kantung-kantung mata sudah merata, baru kita di bagian bawah ya. Saya juga pernah melihat nih, kalau kita menggunakan foundation ataupun alas bedak yang bentuknya krim, kadang ada yang dibagi, kita ambil, colek, plek, betul enggak? Nah, itu biasanya kalau kita meratakan di bagian daerah dahi, daerah yang lain sudah kering menggumpal ya. Jadi apa yang nanti disalahkan produknya, padahal untuk pemakaian tekniknya harus bertahap. Dari dahi dulu misalkan, kalau sudah dahi sudah rata turun ke bawah gitu ya. Kecuali kalau foundationnya liquid.
liquid ataupun cair boleh kita bagi beberapa bagian karena itu kan seperti pemakaian moisturizer. Oke, bisa diperhatikan. Nah, untuk mengaplikasikan foundationnya, untuk di bagian sela-sela daerah cuping hidung ya, biasanya kadang kita harus perhatikan jangan sampai kelihatan warna kulit aslinya ya. Kadang kita terburu-buru nih ambil foundation plek udah langsung pakai bedak. Nah, padahal kita tidak memperhatikan daerah bagian cuping hidungnya masih ada sela-sela yang belum dikasih alas bedak ya. Jadi perlu kita perhatikan juga. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kelihatan lebih natural, tidak warnanya abu-abu ya. Jadi lebih bagus dan hasilnya juga rata. Oke, di sini untuk pemakaian shading ataupun kontur ya. Jadi kita perhatikan dulu bagian wajah kita. Kita harus menganalisa ataupun mengetahui bentuk wajah kita. Kebetulan modelnya sudah mancung ini ya. Nah ini kita shading di bagian cuping hidung. Bisa diperhatikan untuk cuping hidung ya. Hati-hati untuk mengaplikasikan daerah tulang hidung. Nah harus dari pangkal lurus ke bagian bawah. Oke, bisa diperhatikan ya, lurus seperti angka 11. Yang belakang kelihatan? Oke. Di sini sambil kita menunggu untuk shading ya, saya sedikit akan menyampaikan beberapa produk dari Latulip ya untuk skincare. Ya, misalkan teman-teman ataupun bunda-bunda yang saat ini masih bingung bagaimana untuk menyembuhkan jerawat ya. Kadang mungkin ada putra-putrinya yang berjerawat tapi susah untuk penyembuhannya. Nah, dari produk Latulip itu juga ada rangkaian produk Acne Series ya, di mana bisa untuk menyembuhkan ataupun mengeringan luka jerawat. Itu rangkaiannya sangat lengkap sekali, dari pembersihan, serum sampai dengan pengobatan di malam hari dengan menggunakan obat jerawat. Jadi lengkap sekali ya. Dan tentunya juga diperhatikan, kalau kita ingin make upnya hasilnya bagus ya, hasilnya halus, awet dan tahan lama, perlu diperhatikan untuk kesehatan kulit kita. Betul nggak? Kalau kita rajin melakukan peeling di rumah, ataupun masker, ataupun masas, pernah nggak seperti itu? Jarang ya? Kalau yang ketawa itu nggak pernah mungkin. Oke, jadi misalkan kita nggak sempat nih di klinik ataupun di salon perawatan, kita di rumah bisa lakukan sendiri. Yang penting kita sudah ada lengkap produknya. Yang penting pertama itu masas, peeling, sama masker. Itu yang perlu kita perhatikan juga kalau ingin perawatan sendiri di rumah. Misalkan daerah bagian hidung ini komedonya banyak, otomatis kalau pakai bedak, pakai foundation, hasilnya apa? Kurang halus kan, kadang bintik-bintik, betul enggak? Nah, kita harus lakukan perawatan peeling sendiri di rumah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Ya, Oke. Cek. Cek 1. Untuk shading hidung, setelah kita kasih coklat ya, warna coklat, terus dibaurkan, berarti ditap-tap sampai halus. Jadi jangan kelihatan seperti garis angka 11 ya.
Jadi kalau make up itu semua orang bisa make up, tapi cara menghaluskan jadi membaur, kesannya halus ya. Jadi untuk hidung itu harus ditap-tap dan garis ini juga harus ditap-tap lagi, gitu ya. Oke, jadi supaya tidak kelihatan tegas untuk shadingnya di bagian hidung, kita baurkan. Nah, ini untuk di shading di bagian tulang pipi kita. Mungkin yang bentuk pipinya, maaf mungkin cabi, ingin kelihatan lebih tirus, ingin kelihatan lebih ramping ya. Kita bisa shading di bagian arahnya batas atas telinga atau tengah telinga ya, arahnya ke batas garis senyum atau garis bibir yang paling ujung ya. Nah, jadi seperti ini ya, dari tengah telinga sampai arahnya ke ujung bagian bibir. Bunda-bunda dan kakak-kakak, ini Pak Syafril ya. Ya, ini saya lanjut dulu. Iya Pak, ya monggo. Oke, shading di bagian tulang hidung kita perhatikan juga. Jadi untuk shading itu tidak perlu terlalu banyak. Yang penting untuk pembauran warnanya ya tidak terlalu tegas ya. Oke, selanjutnya tadi sudah dikasih untuk shading dalam, sekarang blush on dalam. Blush on dalam. Nah, di sini kita bisa diperhatikan. Kita tap-tapkan di bagian tulang pipi. Biasanya kalau kita menggunakan blush on luar ya, kadang cepat hilang ya kan. Cepat hilang, beberapa jam kemudian sudah hilang, blush onnya udah nggak kelihatan. Nah, kalau kita kasih blush on dalam terlebih dahulu, nanti hasil make upnya blush on luar akan kelihatan lebih awet. Kita ditap-tapkan seperti ini dengan menggunakan check and lip. Ini bisa boleh pakai spons, boleh pakai bantalan jari tangan kita, boleh. Ditap-tapkan seperti ini. Jadi check and lip ini bisa dipakai untuk blush on dalam dan bisa dipakai untuk lipstick ya. Jadi lebih hemat kita gunakan. Kelihatan lebih fresh ya untuk pemakaian blush on dalam. Dan untuk pemakaian blush on dalam tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi untuk pemakaiannya agak sedikit mengambang, jadi jangan dipertegas. Oke, selanjutnya kita gunakan Oke, ya biasanya untuk pemakaian daerah bawah mata ya, kalau kita tidak merapikan dulu sebelum pemakaian bedak, nah itu nanti akan kelihatan bergaris-garis ya kan. Jadi kita rapikan terlebih dahulu foundation sebelumnya itu ya dengan menggunakan spons atau sisa dari spons yang sudah diaplikasikan pemakaian blush foundation tadi ya. Nah selanjutnya
kita kunci lagi make upnya dengan menggunakan bedak tabur. Nah, untuk pemakaian bedak tabur, jangan terlalu digeser, tapi ditap-tapkan supaya apa? Supaya nanti bedak taburnya juga lebih menempel ke kulit kita setelah pemakaian. Oke. Nah, di bagian mata atau di bagian kantung mata kita juga harus kasih bedak. Biasanya kalau kita tidak kasih bedak apa yang terjadi? Ada garis-garis bekas dari foundationnya tadi ya, ada lipatan. Nah, itu kita kasih bedak taburnya juga merata ke seluruh bagian mata. Bedak tabur ini fungsinya sangat bagus sekali buat untuk mengunci makeup kita setelah pemakaian dari foundation ya. Supaya nanti foundationnya juga lebih awet ya, lebih tahan lama. Dan jangan sampai lupa kalau mengaplikasikan bedak tabur itu harus benar-benar rata. Jangan sampai di kulit wajah kita masih kelihatan mengkilat. Kalau mengkilat berarti foundationnya belum tertutup dengan bedak tabur ya. Sampai di bedak tabur ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Sudah pinter-pinter. Jadi ini tutorial makeup untuk sehari-hari ya Bun ya. Sehari-hari atau bisa juga untuk makeup acara-acara event tertentu ya. Jadi kalau kita nanti sudah belajar bersama-sama ya, insya Allah nanti bisa dipraktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi sudah bisa step by stepnya dari skin preparationnya, dari pemakaian foundation, dari pemakaian bedak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erlin ya, bagaimana step by stepnya untuk urutan yang tepat dan benar. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Silakan Ibu, perkenalkan dulu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Niswah dari Kecamatan Genuk. Ya, saya mau tanya mengenai bedak tabur ini. Apakah kalau misalkan kita dalam kondisi darurat, pas kebetulan nggak ada bedak tabur atau pas low budget gitu, adanya bedak padat. Bisakah kalau kita siasati dengan menggunakan bedak padat itu kita congkel-congkel pakai kuas, pakai beras gitu? Oh Bisa gitu nggak? ya. Oke baik, silakan Ibu, Bu Erlina. Cek. Jadi kalau ceritanya kondisi darurat ya. Kalau kondisi darurat, apa boleh buat? Nggak apa-apa. Karena bedak itu fungsinya untuk mengunci. Nggak mungkin kita tanpa bedak ya. Bisa pakai bedak itu apa? Pakai kuas bisa. Jadi gitu jawabannya, tetap bisa. Terima kasih, sudah jelas Ibu. Jadi misalkan kita ini ya, tadi saya ulas lagi. Kalau misalkan kita no budget ya, tidak ada bedak tabur nih, langsung kita menggunakan bedak padat, sebenarnya boleh. Kita menggunakan bedak padatnya menggunakan beras saja. Supaya apa? Supaya nanti tidak terlalu tebal. Biasanya kalau terlalu tebal apa yang terjadi? Crack. Terus banyak sekali daerah bagian-bagian tertentu wajah yang menggumpal, betul enggak? Ya, jadi pakai beras aja tipis-tipis, merata, baru nanti kita tapkan kembali dengan menggunakan spons. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, silakan Ibu.
Dari mana Ibu? Pedurungan Tengah Dari Pedurungan Tengah, baik. kan Bedak tabur, oke. Gitu aja, ada lagi? Oke, terima kasih Ibu. Silakan Ibu Elin. Tadi ketebalan bedak ya. Kalau untuk bedak tabur setelah kita pakai foundation itu kita pakainya kan nggak bisa langsung banyak, jadi secara bertahap. Dan tadi seperti kata Mbak Yayu, kalau masih mengkilat berarti itu bedaknya belum menutupi. Ya, jadi kita waktu kita ngasih juga harus step by step. Jadi semua tertutupi dan tidak harus langsung banyak, tapi sedikit-sedikit aja. Karena bedak banyak juga bukan solusi ya, malah bisa buat make up jadi crack. Begitu juga dengan bedak tabur, bedak padat. Jadi setelah bedak tabur, mungkin ada kelebihan-kelebihan dari bedak itu bisa kita kuas biar dia yang tidak terpakai itu bisa hilang dari wajah. Oke ya Bu, jadi untuk mengukur ketebalan bedak tabur, jadi perlu diperhatikan kalau kita sudah meratakan semua bedak taburnya, tapi ada beberapa bagian yang masih mengkilat atau masih lengket, misalkan kita raba nih. Diraba itu masih kelihatan lengket, basah, berarti dia belum tertutup dengan bedak taburnya. Jadi kita tambahin lagi untuk bedak tabur. Jadi seperti itu. Kalau kita raba sudah tidak lengket, berarti sudah tercover dengan menggunakan bedak tabur. Itu ya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Eko Rofiani dari Kecamatan Pedurungan. Saya mau bertanya gimana untuk menentukan tone warna kulit kita sesuai dengan bedak atau foundation yang kita pakai. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang toko penjual itu kan paling kita hanya bisanya dengan cara ditapkan dia. Padahal kadang kita ini lebih hitam ya kan. Sedangkan kalau kita pakai ke toko itu kan pasti kita sudah pakai bedak. Nah, mensiasatinya gimana Mbak? Oke, jadi saya jawab ya. Jadi untuk menentukan foundation ya dengan warna kulit kita atau tone warna kulit kita. Jadi bisa kadang kalau kita di counter atau di beberapa galeri toko ya, kalau kita menggunakan ataupun mengambil foundation memang kita ambil di tangan. Jadi kita sebenarnya kita kira-kira dulu, kira-kira biasanya itu kan ada beberapa bagian warna, ada yang putih, ada yang warna kuning langsat, ada yang warna beige, kadang ada yang warna kemerahan seperti itu kan. Jadi kita kan harus mengenali warna kulit kita dulu. Kalau kira-kira kita pakai natural yang warna putih ini kan kurang bagus. Jadi kita memang harus pengolasannya di tangan, tapi kita kira-kira ini sebenarnya cocok nggak sama kulit kita. Jadi seperti itu Bu. Biasa kalau kita ingin dipraktekkan di wajah, boleh hanya beberapa di titik wajah aja. Misalkan daerah dagu. Kita olesin aja di daerah dagu ini. Kita biasanya kan kayak gitu, gini. Nah, kalau pakai bedak biasanya di daerah dagu sini, kadang kan bedaknya sudah nggak beberapa jam sudah nggak begitu tebal kan, sudah meresap ke kulit kita, ke pori-pori kulit kita. Biasanya kita oleskan hanya beberapa titik bagian saja. Jadi hanya untuk mengecek. Jadi nggak semua wajah, hanya mengecek aja. Jadi hanya ditap-tapkan sedikit saja. Jadi nggak menyeluruh. Jadi ini untuk perbandingan buat kulit kita cocok atau enggak warna yang tersebut. Ya, jadi harus mengira-ngira sendiri. Kadang setiap brand, setiap merek itu memang beda-beda. Kadang ada misalkan ibu mau beli produk si A nih, tapi kadang kualitas produk kan beda-beda. Ada yang nanti setelah beberapa jam kita
kita putih nih, foundasinya sudah kuning langsat, tapi nanti beberapa jam kemudian 2 jam 3 jam sudah mengalami oksidasi. Jadi warnanya agak lebih gelap. Nah, itu semua tergantung dari brand atau merek dari produk tersebut. Jadi seperti itu. Jadi memang harus kita menanyakan secara detail ke penjualnya atau ke beauty advisornya. Jadi misalkan kalau 2 jam 3 jam sudah mengalami oksidasi, sebaiknya kita gunakan warna yang lebih terang. Nah, takutnya nanti kalau warna yang agak ke warna-warna natural agak kuning langsat, nanti 2 jam 3 jam malah jadi kusam, gelap. Setidaknya kita tahu dulu ini nanti oksidasi enggak bedaknya, biasanya kayak gitu. Nah, itu tergantung. Iya, jadi tergantung personalnya masing-masing sebagai beauty advisornya, Ibu. Jadi seperti itu. Jadi memang pintar-pintarnya kita untuk aktif bertanya, gitu. Ya. Ah. Ya, jadi kita sendiri yang mengira-ngira. Ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Saya tambahin sedikit, kita kembali ke make up ya. Untuk blush on, setelah kita kasih blush on, itu jangan lupa untuk pinggir-pinggirnya itu dibaurkan. Jadi biar halus. Jadi nanti semua peserta kalau keluar dari sini make upnya sudah halus semua. Jangan kasar kayak garis gitu ya. Kesannya tuh make upnya kayak make up yang kasar. Kalau misalnya ngasih blush on kok kemerahan, solusinya kita kasih bedak. Jadi kita tutup dengan bedak, itu dia nanti akan kurang warnanya, nggak begitu merah lagi. Oke. Jadi untuk pemakaian blush on harus ditap-tapkan seperti ini ya. Jangan terlalu tebal di bagian blush on ya. Jadi agak lamat-lamat saja. Oke, selanjutnya. Oke, kita gunakan shading luar ya. Tadi kan shading dalam, sekarang shading luar. Kita pertegas kembali, kita cek-cek kembali. Biasanya untuk pemakaian blush on, bunda-bunda, kakak-kakak sudah bisa untuk tekniknya. Belum ya? Saya sedikit kasih triknya. Biasanya ada beberapa cara. Dari cuping hidung kita 2 jari dari belakang sini, 2 jari dari bawah kantung mata, 2 jari dari depan hidung. Sisanya ini kan masih kosong. Nah, kita boleh kita kasih blush on dengan arah koma terbalik. Jadi seperti itu tuh tekniknya. Tapi kalau sudah pinter menggunakan blush on, tinggal kita usapkan aja sesuaikan dengan tulang pipi kita. Tapi kalau yang masih belum pernah belajar menggunakan blush on, tekniknya seperti itu. Oke ya Bu. Atau yang dari shading yang kita buat tadi waktu garis senyum, itu kan sudah ada garis shadingnya. Nah, kita kasih blush onnya di atas garis shading itu, tinggal ngikutin aja. Jadi udah ada patokannya ya, tinggal pembaurannya. Oke, kita lanjut ke riasan mata ya. Oke, nah bisa diperhatikan untuk pemakaian eyeshadow ya, kita tarik jari kita di bagian atas. Semisal kita kalau makeup sendiri gimana Bu? Berarti gini ya. Ya, jadi kalau misalkan kita makeup diri sendiri berarti kacanya agak dinaikkan sedikit ya. Nah,
ini untuk pengolesan warna yang pertama kita kasih warna coklat ke orange ya. Jadi di atas lipatan kelopak kita. Biasanya kalau kelopak kita ini kan misalkan punya yang kecil nih. Jadi kita pakai eyeshadownya di atasnya, kita lebihin. Supaya apa? Supaya nanti kita melek, kita buka mata, masih ada warna-warna dari gradasi warna dari kelopaknya tersebut, ya. Jadi di sini sampai ke bagian atas melebihi garis kelopak mata. Kalau sudah kelopak mata dikasih eyeshadow, waktu kita ngasih warna, terus model suruh buka dulu matanya. Begitu dia melek atau buka mata, itu warnanya ada yang kelihatan. Coba Mbak Hana buka. Warnanya ada yang keluar enggak? Kalau belum keluar, ditambahin sedikit, suruh melek lagi, nanti kelihatan semburatnya. Jadi jangan langsung kasih banyak, sedikit-sedikit sama dibaurkan. Kita baurkan untuk warna dari eyeshadownya. Nah, ini mau dipakein berapa warna nih Bu? Coklat ya, jadi yang warna natural aja ya. Masih satu warna untuk eyeshadownya, kita baurkan. Kalau dari produk dari La Tulip itu eyeshadownya satu kemasan isinya 4 warna. Jadi ada warna highlight, ada warna sudut, kelopak ya. Ada warna sebagai pemanis, warna untuk gradasinya. Jadi kalau misalkan bunda-bunda ataupun kakak-kakak yang bingung ya dengan rangkaian 4 warna ataupun 3 warna ya. Kita misalkan kalau menggunakan eyeshadow boleh kita gunakan 2 warna. Misalkan 2 warna, kelopaknya dulu warna yang lebih muda, atasnya warna highlight atau biasanya putih tulang, warna-warna kayak gold gitu bisa. Kalau 3 warna di bagian sudutnya kita kasih yang warna coklat atau warna yang gelap gitu ya. Jadi ini untuk menentukan lipatan dari kelopak kita. Nah, di sini kita kasih warna sudut. Kita cari warna yang lebih tua dari warna sebelumnya. Nah, selanjutnya baru kita baurkan, kita blend ya untuk warna dari eyeshadownya supaya apa? Supaya gradasi warnanya lebih bagus, tidak seperti pelangi ya. Jadi dibaurkan, di blend antara warna oranye dan warna coklat tua. Nah, kita blend seperti ini. Jadi antara warna oranye dan warna coklat itu ada gradasi warnanya, semburat warna oranye dan warna coklat tua ya. Jadi bisa diperhatikan. Jadi di sini gradasi warnanya sudah membaur. Jadi tampak kelihatan warna oranye dan warna coklat tua. Oke, dikasih pemanis warna atau glitter ya dengan warna yang senada, warna rose gold ya. Oke. Kita tap-tapkan di bagian tengah kelopak ya. Bisa diperhatikan, ditap-tapkan saja untuk glitter.
Nah, ini untuk pemanis supaya riasan mata kita kelihatan lebih hidup untuk riasan warnanya. Oke, jadi kelihatan lebih glowing lagi. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Dari merek Pink Fresh 01 Rose Gold. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk riasan matanya kelihatan lebih hidup kalau kita menggunakan glitter. Tapi ingat, kalau kita menggunakan glitter jangan banyak-banyak ya, secukupnya saja, ditap-tapkan saja. Iya, nanti matanya glitteran semua nanti. Oke, di sini kita kasih eyeliner ya supaya mempertegas bentuk mata kita supaya kelihatan lebih tajam ya. Supaya kelihatan lebih hidup lagi, lebih cantik, kita pertegas dengan menggunakan eyeliner. Untuk step by stepnya dari pemakaian eyeliner, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas ya, pasti bunda-bunda sudah banyak ataupun sudah bisa ya menggunakan eyeliner, betul nggak? Nggak bisa? Kadang keriting gitu ya hasilnya ya. Ya, biasanya kalau kita belum bisa menggunakan eyeliner, kita di depan nih ada kaca ya, pegang eyeliner. Ya, silakan. Kelopaknya, lipatan kelopaknya agak cekung ke dalam. Oke. Oh gitu ya. Silakan Ibu. Kalau yang nggak ada kelopaknya, monolit gitu ya, bisa dibantu dengan skot mata. Kalau sekarang itu kan skotnya tinggal disemprot aja pakai air, terus tinggal ditempelkan sesuai garis mata. Waktu udah selesai ditempelkan, terus disuruh melek dulu. Tapi jangan ketinggian, nanti orangnya malah kayak merem ya, nggak bisa buka matanya. Iya. Terus pakainya juga terakhir bisa, karena dia transparan. Setelah dikasih, setelah jadi seperti ini ya, kita semprot, tempel itu udah nggak kelihatan skotnya, karena dia warnanya seperti warna kulit. Aduh, ini nggak ada merek itu, tapi banyak kok dijual. Coba cari aja di toko kosmetik. Ini saya belinya juga skot mata yang transparan gitu aja. Ya, silakan Ibu. Nama saya Sri Yuryati dari Kecamatan Pedurungan. Saya mau tanya mengenai eyeliner. Sebenarnya rekomen yang sebaiknya itu yang pensil atau yang tinta. Soalnya mungkin bagi pemula-pemula, kalau tinta itu kan waterproof ya. Begitu kecoret, aduh, kita susah untuk menghilangkannya. Tapi kalau pensil memang agak kurang, harus lincip ya, itu tajam itu. Sebaiknya yang mana itu? Kalau untuk eyeliner, mungkin kalau pemula itu takut kalau kecoret susah dibersihin, pakai pensil juga nggak apa-apa. Tapi sama aja, biasanya eyeliner itu dia bentuknya udah apa itu, kalau nggak bisa hilang apa namanya Mbak? Waterproof. Ya, kalau pensil saya pakainya makeover memang. Kalau yang ini saya pakainya brow it. Cuman kan pakainya tuh tipis-tipis dulu, nanti tinggal dinaikin ke atas lagi, jadi nggak langsung tebel.
Gitu ya. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari Kecamatan Pedurungan. Yang ingin saya tanyakan terkait tutorial aplikasi pemakaian bedak dan eyeshadow. Itu kenapa 2 kali untuk pemakaian eyeshadownya? Terus baru dipakein bedak tabur dan bedak padat. Terus dikasih lagi, ditambahin lagi eyeshadownya. Itu fungsinya apa, Bu? Ya, apa blush on ya, maaf. Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih Ibu. Ya. Kalau untuk blush on, yang blush on pertama itu namanya blush on dalam. Ya. Dari punyanya Latolip ini ada, tujuannya apa? Supaya nanti waktu kita kasih blush on luarnya itu sedikit aja udah keluar. Dan lebih halus karena dia dari dalam. Maka setelah dikasih enggak beda. Kalau blush on dalam itu bentuknya dia krem. Jadi pakainya setelah foundation, sebelum pakai bedak. Oh warnanya ini saya kasih bisa dikombinasi juga bisa. Ya, kalau udah merias itu tuh kayak kreasinya keluar sendiri. Ya mungkin kalau untuk pemula kasih warna apa pink yang muda-muda dulu aja. Ya setelah bedak padat baru dikasih blush on luar. Kalau Latolip juga ada blush on luarnya. Jadi itu untuk mempertegas warna biar lebih keluar. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Yang mana ya Bu? Nggak kelihatan, ketutup pilar. Oke Bu. Ya silakan Ibu. Saya Bu Yuni dari Pedurungan, mau tanya lagi. Yang tadi, Gimana? penjelasan yang tadi loh, apa? Plus on. Blush on. Mm-mm. Ya kurang jelas. Oh kurang jelas Ibu, ulangi lagi Ibu. Oke saya jelasin ya. Kalau menggunakan blush on, udah itu aja Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Oke terima kasih. Saya ulangi lagi untuk pemakaian blush on ya. Jadi kenapa kita menggunakan blush on 2 kali? Blush on dalam dan blush on luar ya. Blush on dalam itu fungsinya supaya dia untuk pondasi ataupun untuk alas supaya nanti pemakaian blush on luarnya itu akan kelihatan lebih awet, lebih matte, lebih tahan lama. Biasanya kalau kita menggunakan cukup blush onnya luar saja 1 kali, kadang kulitnya yang berminyak, kadang yang nggak tahan atas make upnya kurang waterproof atau tidak tahan lama, itu nanti lama-lama blush onnya akan memudar, akan hilang. Tapi kalau kita menggunakan blush on dalam, sudah awet karena sudah dialasin terlebih dahulu dengan menggunakan blush on dalam. Nah untuk blush on dalam itu dia bentuknya creamy, bentuknya krim, bentuknya basah. Beda sama yang blush on luar. Kalau blush on luar itu biasanya bentuknya powder yang biasa bunda-bunda pakai, yang bentuknya tidak basah, yang kering. Pernah ya pakai ya. Nah itu yang bentuknya blush on luar. Tapi kalau blush on dalam bentuknya krim, seperti kayak pemakaian lipstick. Lipstick itu kan bentuknya krim juga kan, basah ya. Nah itu nanti pemakainya ditap-tapkan saja, baru nanti ditumpuk dengan bedak. Jadi seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Tadi untuk belasan sudah jelas? Oke. Saya mau tanya Mbak, Ya. nama saya Ika dari Tati. Saya mau tanya itu Apa? Eyeshadow? yang untuk di bawah mata yang tipis-tipis gitu perlu nggak? Eyeshadow yang di bawah mata. Oh, ini belum sampai di bawah mata ya, Bu ya? Belum. Untuk daily nggak apa-apa? Gimana? Untuk harian nggak apa-apa? Untuk harian sebenarnya Terlalu tebel. sudah dijawab. Oke, sebentar ya untuk yang bertanya kita hold dulu. Ini kita kembali lagi ke model. Nah, di sini tadi sudah dipakein untuk eyeliner cair ataupun yang liquid. Sekarang pemakaian dari bulu mata. Nah, bulu mata ini berapa lapis tadi, Bu? Rencana 2 ya, ini baru 1 yang dipakai. Nah, kita untuk pemakaian bulu mata yang layer pertama atau lapis pertama, nah kita bisa perhatikan antara bulu mata yang asli dan bulu mata palsu itu kan masih ada bercabang, ya kan? Bisa dilihat di screen, bercabang. Nah, ini supaya untuk menyatukan supaya hasilnya nanti natural, di bagian bulu mata yang asli kita kasih lem sedikit saja, baru kita satukan dengan bulu mata yang asli. Jadi kita seperti kayak teknik dijahit, Bu. Ya. Gimana? Ya, dinaikkan. Ya, bisa. Ya, bisa. Jadi dicepit dulu, dinaikkan bulu mata yang palsu, dinaikkan ke arah atas. Dinaikkan ke arah atas dulu, ya kan? Dinaikkan ke arah atas dulu. Baru bulu mata yang asli kita kasih lem dulu sedikit, baru kita tempelkan jadi satu dengan bulu mata yang asli yang tadi di atas, arah ke atas, ya. Direnggangkan ke atas terus dijadikan satu. Paham? Oke. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Yang sebelah kanan sudah hasilnya sudah ya. Nah, ini untuk bulu matanya yang asli sudah tidak kelihatan lagi yang sebelah kanan. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri juga sama untuk tekniknya. Jadi bulu mata yang asli kita kasih lem tipis-tipis dulu. Jadi kalau pemakaian bulu mata memang harus kita perhatikan. Kadang ada kalau kita menempel bulu mata terasa sakit. Ya, pernah. Nah, itu yang tekniknya kurang pas, ya. Kalau kita sudah pakai bulu mata tapi tidak terasa sakit. Terus kalau kita buka mata kita, dikedip-kedipkan, hasilnya nggak sakit juga, berarti sudah tepat. Kita kasih lem, kita satukan dengan bulu mata asli dan bulu mata palsu. Kita rapikan kembali, kita tutupin dengan menggunakan eyeliner. Boleh eyeliner pensil, boleh eyeliner spidol. Jadi biasanya itu kan masih ada sisa-sisa lem bulu matanya yang warna putih-putih ya di bagian bawah. Nah, itu kita tutupin dengan menggunakan eyeliner. Jadi supaya kelihatan lebih rapi, warnanya hitam semua. Jadi tidak ada sisa-sisa dari lem bulu matanya. Ya, silakan. Oke, saya jawab ya Bu. Jadi untuk pemilihan ataupun pemasangan bulu mata, kadang kan ada bentuk
bulu mata yang panjang, ada yang bentuk bulu mata yang pendek. Jadi kita bisa perhatikan dengan bentuk mata kita. Bentuk mata kita kira-kira kalau misalkan kita pakai bulu mata yang agak panjang, kita tempelkan di sini, kepanjangan juga kurang bagus. Jadi kita potong di bagian ujung luarnya saja, Bu. Bagian ujung luar, jangan ujung dalam. Jadi bagian ujung luar itu paling 1 atau 2 baris aja gitu ya. Jadi kita potongnya di bagian ujung. Ya, nah baru nanti kita tempelkan. Kalau misalkan kita mau pakai 2 bulu mata lagi, boleh yang bulu mata kedua itu kita meletakkannya agak maju ke belakang. Jadi supaya nanti kelihatan bulu mata kita agak kelihatan lebih memanjang. Itu ya. Oke. Mundur ke belakang ya. Maaf. Oke, udah jelas Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Sakit. Oke, biasanya Ibu kalau kita sudah teknik jahit, teknik obras itu kan, kalau kita mau melepas bulu mata kan kadang kalau kita lepas krek gitu semua kan sakit ya Bu. Jadi berlahan-lahan saja. Kalau ingin kelihatan lebih nggak begitu sakit, Ibu punya baby oil atau eye makeup remover dulu, atau baby oil boleh. Kita ambil cotton bud, kita tuangkan sedikit cotton budnya, kita tap-tapkan di sini supaya dia lebih lunak, nggak kaku Bu. Jadi biar nggak sakit. Baru kita lepasnya di bagian ujung luarnya dulu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan baru kita tarik gitu. Jadi seperti itu, pakai baby oil aja, pakai cotton bud. Ditap-tapkan supaya lebih lunak. Kalau kita langsung krek gitu, kan kadang sakit, perih semua mata kita. Jadi kasih baby oil itu untuk melunakkan. Itu ya Bu. Ada lagi? Oke. Ya silakan. Ya, saya mau tanya untuk yang apa? Blush on yang dalam tadi ya Mbak, selain yang Blush on dari lagi ya Bu. Kalau pakai kontur aja bisa kan? Kontur aja, Ya, tanpa blush on. Ya, Oke. setelah itu kan pakai blush on yang luar gitu loh. Apa Oke. bisa gitu. Biasanya kan saya juga pakai kontur aja gitu loh. Ya, terima kasih. Kalau kontur itu biasanya kan agak coklat ya. Jadi itu seperti membuat shading dan sebagainya. Bisa pakai kontur, tapi nanti takutnya kalau kebanyakan malah jadi gelap. Ya, kalau pakainya tadi krem dalam itu malah kesannya lebih halus. Ya, seperti itu. Udah jelas ya Bu. Jadi bisa kalau kita mau pakai shading aja, lanjut pakai bedak langsung blush on luar boleh, enggak apa-apa. Cuma untuk shadingnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu dipertegas, nanti takutnya nanti terlalu hitam. Itu ya. Untuk bulu mata, setelah saya pakai bulu matanya 2 lapis. Setelah selesai dipasang, kemudian atasnya tetap dikasih eyeliner ya. Jadi kesannya biar garisnya halus dan rapi. Kemudian ini saya ke tahap alis, alisnya kita sisir dulu. Jadi biar serat-seratnya itu sesuai alurnya dia. Oke, sekarang tahap untuk alis. Kalau buat alis mudah atau gampang, Bu? Susahnya gimana? Antara kiri dan kanan. Nah, jadi kalau kita membuat alis itu memang harus hati-hati Bu. Karena kalau membuat alis itu bisa mempengaruhi ekspresi wajah kita, betul nggak? Ya, kalau terlalu tinggi kesannya apa Bu? Kalau terlalu turun kesannya sedih, tua, ngantuk ya. Ya, jadi harus hati-hati membuat alisnya. Di sini untuk membuat alis ada tekniknya Ibu. Kalau buat alis, kalau sekarang MUA sekarang kan jarang cukur alis ya. Jadi alis yang ada itu kita bentuk supaya lebih bagus. Dan ini kebetulan model saya alisnya tebal ya. Semoga nanti alisnya bagus ini.